Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Selamat pagi pendengar Cakrawala yang terkasih. Pada pagi hari ini Selasa 28 Januari 2014 kita berjumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan hari ini merupakan peringatan Santo Thomas dari Aquino, seorang imam dan pujangga gereja. Selama 1 jam ke depan Anda akan ditemani oleh Romo Diocesan Franz Doi bersama saya Penta Rafaela. Selamat pagi Romo. Selamat pagi para pendengar ORK terkasih. Teristimewa Romo memberi salam kepada saudara-saudara yang mungkin masih diganggu oleh banjir yang cukup besar pada tahun ini. Kita doakan supaya semuanya dilindungi oleh Tuhan. Banyak yang menolong menjadi tangan Tuhan supaya semua saudara-saudara kita bisa diselamatkan. Dan kita akan langsung masuk ke dalam acara Oase Rohani Katolik ini. Silakan Romo. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa Maha Pengasih, kami panjatkan pujian dan syukur kehadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami pada malam hari dan memberikan kami kesegaran dan kekuatan baru pada pagi ini. Kami bersyukur pula karena Engkau telah memberikan kepada kami orang kudus-Mu, Santo Thomas Aquinas, yang Engkau kasihi, yang berikan teladan kepada kami melalui pengajaran, melalui karya-karya tulisnya, maupun dalam perbuatannya. Semoga pada hari ini kami pun melalui mendengar dan merenungkan firman-Mu juga dapat menjadi alat-Mu, menjadi tangan-tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami penderitaan, agar mereka boleh merasakan kehadiran-Mu yang menyelamatkan melalui pelayanan kami, dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Pendengar yang terkasih, bacaan pertama diambil dari kitab kedua Samuel bab 6 ayat 12b sampai dengan ayat 15, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 19. Pada waktu itu Daud pergi mengangkat tabut Allah dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Setiap kali para pengangkat tabut Tuhan itu maju 6 langkah, Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu tambun. Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia mengenakan baju efod dari kain lenan. Daud dan segenap orang Israel mengangkut tabut Tuhan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, yakni di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannyalah kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pendengar yang terkasih, kita akan langsung masuk ke bacaan Injil pada pagi hari ini. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Mereka berdiri di luar lalu menyuruh orang memanggil Yesus. Waktu itu ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Yesus memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu, lalu berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik pendengar yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama dan bacaan Injil pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan renungan dari Romo Frans. Silakan Romo. Baik, para pendengar terkasih, kita membaca firman ini. Seringkali kalau baru pertama kali baca, kita menanggapi atau menilai bahwa Yesus itu kurang peduli sama ibunya dan saudara-saudaranya. Maka ia tidak segera menemui mereka, malah dibilang orang-orang yang hadir di sini, ini adalah saudara-saudaraku. Sebetulnya itu tidak bertentangan. Yang dimaksudkan arti dari saudara itu sungguhnya ada 4. Arti dari saudara itu ada 4. Yang pertama relasi biologis, ya, famili, kakak, adik, sepupu, ipar, mertua. Itu relasi biologis. Tapi ada juga relasi sosial. Ya. Relasi sosial itu kalau pagi-pagi anak-anak sekolah itu gurunya masuk ke kelas, langsung ada yang ketuk mejanya, ya, langsung semua berdiri. "Selamat pagi Bapak." Kalau ibu guru yang masuk, "Selamat pagi Ibu," rame-rame. Ini dalam arti sosial, ya. Atau dipanggil Pak Lurah. Ada juga sekarang kan Ibu, ya, Ibu Lurah, ya. Jadi itu suatu relasi sosial. Yang ketiga itu relasi simbolik. Simbolik, ya. Kita tahu seperti Gus Dur disebut Bapak Bangsa. Nah, tentu saja bukan dia yang melahirkan bangsa ini, tapi dalam arti simbolik dia adalah orang yang berjasa bagi rakyat Indonesia. Maka dia disebut Bapak Bangsa. Kemudian Bung Karno dan Bung Hatta disebut apa? Bapak Proklamator. Bapak Proklamator. Jadi di sini arti simbolik, atau misalnya menyebut ibu, yaitu tanah air Indonesia disebut apa? Ibu Pertiwi. Jadi ini arti yang ketiga adalah simbolik. Arti yang keempat itu adalah arti spiritual. Spiritual arti rohani. Jadi Yesus mengajarkan kita kalau berdoa, ya, berdoalah dengan mengatakan Bapa kami yang ada di surga. Ya. Jadi Allah itu adalah Bapakku. Jadi sejak seorang dibaptis, ya, dia dituang air lalu disebut atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Allah sebagai Bapa. Maka kita juga disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini artinya saudara. Maka Yesus itu mengatakan di sini dalam arti spiritual. Ya. Ya. Allah itu adalah
roh, ya, dan kita juga mempunyai roh. Maka ia menyapa kita sebagai anak. Kita memanggil Allah sebagai Bapa. Nah, jadi ini, maka Yesus mengatakan kepada orang-orang yang hadir, itu apa? Mereka ini adalah ibuku, adalah saudara-saudaraku. Karena apa? Karena mereka jauh-jauh datang mau mendengarkan suaranya, sabdanya, dan mau menerima keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Maka mereka disebut saudara-saudaranya. Dan kita juga mempunyai makanan dalam arti rohani. Arti rohani, kalau seorang beriman, dia makan rohani apa? Hosti, ya, tubuh Tuhan. Apalagi? Anggur. Anggur itu minuman, ya. Jadi tidak hanya makanan, tapi ada minuman. Itu luar biasa itu. Apalagi makanan? Coba buka Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Ini ya Romo, Matius 4 ayat 4. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, jadi makanan kita apalagi itu? Firman. Firman. Jadi selain roti juga firman. Maka orang-orang yang datang itu kan mau mendengarkan firman. Ya, jadi Yesus melihat relasi rohani ini. Jadi ini saudara-saudaraku. Ya. Ada lagi satu makanan. Satu makanan itu jarang-jarang didengar, ya. Itu di dalam Yohanes 4 ayat 34. Saya baca ya Romo. Ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Jadi makananku adalah melakukan kehendak Dia, jadi kehendak Bapa. Nah, ini juga dikatakan oleh Yesus dalam Injil tadi, yaitu ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah ibuku, dialah saudaraku. Jadi arti ketiga dari makanan adalah kehendak, melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita melakukan kehendak Bapa, itu kalau dalam istilah dunia, berarti kita juga dapat gizi. Hanya gizinya rohani, ya, gizi rohani. Jadi kalau saya melakukan kehendak Tuhan, itu saya memperoleh makanan rohani. Selain tubuh Tuhan, firman, ya, juga melakukan kehendak Bapa. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Betapa bersyukurnya kita itu makanannya banyak, ya, bukan saja makanan duniawi, tapi makanan rohani. Jadi ada berapa tadi? 3. Ada 3. Jadi kadang-kadang untuk melakukan kehendak Bapa tidak mudah. Kenapa? Misalnya dia lagi musuhan sama saingan bisnisnya, atau seorang pemuda lagi bete sama pacarnya karena dia di PHK kan. Akhirnya dia benci, menyimpan kebencian. Sini menjadi tantangan untuk melakukan kehendak Allah, yaitu apa? Mendoakan mereka yang membenci, yang mengecewakan engkau, mereka yang menyakiti hatimu, dan juga mengampuni dia. Itu melakukan. Jadi kita tidak saja mendengarkan firman-Nya, tapi kita diminta oleh Tuhan untuk melakukannya. Nah, itulah. Jadi melakukan kehendak Bapa itu dalam di dalam secara, kalau kita lihat dalam gereja itu kan ada berapa hukum? Berapa hukum? Ada 10. 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Apalagi?
ada 5 perintah gereja. Nah, itu kan ditulis secara general ya. Tapi detailnya itu ada dalam firman. Dalam firman. Itu secara detail disampaikan di situ. Itu bagaimana melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi kalau orang itu memakan firman Tuhan, ya, nanti sudah makan itu dia diminta untuk melakukan. Jadi dia melakukan itu berarti dia melakukan kehendak Bapa. Atau kalau lagi musim banjir ya kita punya rumah 3 tingkat, ya tetangga-tetangga ini kan sudah kelelap. Apakah saya bersedia rumah saya ini ditempati? Itu berarti melakukan kehendak Bapa. Juga berbagi bagi mereka yang sedang menderita. Bagi itu melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan. Jadi dalam hal ini ya, supaya kita, kata Yesus ya, supaya kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga, kita dipanggil untuk mendengarkan firman-Nya dan melakukan. Di mana kita dengar firman itu? Ada macam-macam. Yang pertama tentu saja dalam Ekaristi. Ketika misa di gereja ada khotbah. Yang kedua itu adalah apa? Membaca sendiri ya, membaca secara pribadi kitab suci. Yang ketiga itu ikut di dalam komunitas. Jadi di lingkungan juga ada ibadat sabda misalnya. Di lingkungan ada apa? Pendalaman kitab suci ya, dalam kitab suci. Kemudian juga ada komunitas sekarang ini banyak sekali di Jakarta ya. Komunitas kitab sucinya banyak. Ya. Jadi salah satunya adalah meditasi kitab suci. Jadi dalam meditasi kitab suci itu kita diajak untuk membaca, merenungkan. Yaitu memakan. Kita makan firman-Nya. Sudah dimakan, nanti kan kita diminta oleh Tuhan untuk melakukan. Jadi pernah kejadian, ini benar-benar kejadian ya, di salah satu paroki, itu suami istri lagi biasa ya, kadang-kadang kan salah paham ya, atau juga tidak mau menerima apa adanya dari pasangannya, lalu keduanya ribut, ditahan-tahan satu kali ribut besar. Setelah ribut besar, akhirnya istrinya lebih galak ya. Jadi suaminya baru satu kalimat, dia sudah 11 kalimat. Ya. Akhirnya suaminya bilang jangan di sini, kita masuk kamar aja. Ya. Sudah keduanya masuk kamar, suaminya enggak tahan, langsung bilang sudah, kalau mami enggak mau mengampuni saya atau enggak mau menerima saya, kita cerai aja malam ini. Kita cerai. Jadi dia sudah sudah sampai pada puncaknya, meminta supaya kita cerai. Begitu mendengar kata cerai, istrinya itu yang kewalahan ya, bagaimana nih? Kaget Mulai mikir dia. Lalu suaminya itu melihat istrinya itu seperti apa? Shock ya. Waktu istrinya shock, tiba-tiba dia mendengarkan suara. Bukan suara istri ya, ini suara cowok. Suara cowok itu mengatakan, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Dia benar-benar mendengar itu. Kenapa? Dia sudah makan firman-Nya. Dia sudah baca, renungkan, ya, sudah masuk dalam hatinya. Jadi ketika dia dalam situasi genting seperti itu, ya, itu rohnya itu yang mengatakan lagi firman yang telah masuk dalam hatinya. Apa? Jadi ketika dia mendengarkan suara itu, ya, lalu dia kaget.
Dia kaget, terus dia menyadari, ya. Jadi Tuhan berbicara melalui, bisa juga Tuhan sendiri langsung atau juga para orang kudusnya menyampaikan kepada dia. Lalu yang terjadi apa? Dia langsung menyesal. Menyesal, dia rangkul lagi istrinya. Ya, maaf mama, maaf mami, ya. Bapak tidak maksud begitu, ya. Maaf ya. Akhirnya nggak jadi cerai. Ya, puji Tuhan. Nah, hanya karena apa? Dia sudah pernah membaca, merenungkan, dan melakukan firman itu. Oke. Jadi ini dengan kata lain dia melakukan kehendak Bapa. Iya. Dan Romo, kita akan break sebentar ya Romo ya. Dan kita akan dengarkan kesaksian yang satu ini Romo. Ya. Setelah itu kita akan bersama lagi. Oke. Terima kasih Romo. Pendengar yang terkasih, di studio sudah hadir Pak Suhardi yang akan men-sharingkan pengalaman imannya kepada kita semuanya. Dan Pak Suhardi ini juga adalah tim inti dari komunitas meditasi Kitab Suci. Selamat pagi Pak Suhardi. Selamat pagi Penta. Ya, Pak Suhardi ini bersama-sama dengan saya dan juga Bu Ratna ya, yang mengelola untuk Oase Rohani Katolik ini, untuk yang kesaksian. Nah, hari ini Pak Suhardi akan men-sharingkan kepada kita semua tentang pengalaman ya Pak ya, bagaimana menjadi pelayan Tuhan di dalam komunitas meditasi Kitab Suci ini. Ya, boleh ceritakan sekarang Pak. Ya, awalnya saya bergabung dengan Romo karena ada info dari klien saya bahwa ada Romo yang mau membuat syuting meditasi yang benar. Waktu itu saya berangkat dengan Pak Jimmy untuk perkenalan dengan Romo di Cijantung. Itu di gereja paroki Aloysius Gosangga di Cijantung. Perkenalan ini membawa kami juga semakin bingung. Karena waktu meditasi berlangsung waktu itu Rebo kalau nggak salah ya. Itu saya melihat bahwa Katolik macam apa gitu ya, karena saya juga belum mengerti bahwa pelepasan atau penyembuhan melalui Romo Fran itu membingungkan saya. Saya jadi bingung sama Pak Jimmy. Ini mau syutingnya dari mana? Karena bagaimana bisa hal-hal terjadi, penyembuhan, pelepasan untuk teman-teman yang datang ke meditasi. Nah, karena waktu Romo juga sibuk, akhirnya kami tidak syuting-syuting. Suatu hari Romo ngajak kami untuk ikut pelatihan. Nah, pelatihan waktu itu masih daerah Puncak ya, saya lupa tuh. Nah, itu saya melihat bahwa pelatihan sederhana tapi membuka kesadaran saya bahwa tanpa kehadiran Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pelatihan ini pelatihan tentang apa nih Pak? Menjadi tim. Meditasi. Jadi tim meditasi. Jadi kita bukan datang hanya untuk mendengarkan Romo, ikut misa atau minta penyembuhan. Intinya mungkin Romo mau kita untuk melayani, menjadi pelayan Tuhan. Kami juga merasakan bahwa banyak sukacita karena teman-teman juga makin bertambah dan kita juga melihat sebagai perpanjangan tangan Tuhan juga teman-teman yang disembuhkan, hingga kami juga merasa sukacita. Di samping pelayanan ini kami juga melihat berkat-berkat di keluarga. Karena karir-karir waktu itu juga kita semua sibuk. Dari yang awalnya taunya cuman kerja, akhirnya kami menyadari ternyata waktu Tuhan itu banyak yang terlewati. Hari Minggu tetap ke gereja, tapi kesadaran itu yang belum kita dapat. Jadi hanya Katolik pasif ya. Jadi dengan belajar untuk menjadi pendoa, itu yang diajarkan dengan bimbingan Romo Fran. Jadi pelatihan dan pengalaman, karena Romo Fran juga selalu, Suhardi, ayo kita ke rumah sakit ini, rumah sakit itu juga membuat kesempatan kita untuk belajar. Tanpa pelayanan dengan mengikut Romo, kita nggak pernah lihat bagaimana Romo mendoakan, karena memang misteri buat saya. Akhirnya saya dengan Pak Jimmy, kita berlanjut dari Aloysius Gosangga Cijantung itu, kami langsung ikut Romo juga ke Pulau Gebang. Itu paroki. Jadi Romo Frans maksudnya pindah paroki. Pindah paroki. Waktu itu saya datangnya hanya sendiri. Karena malam hari itu ternyata tidak ada yang ikut.
teman-teman waktu itu saya bilang sama Pak Jimmy, Jim ikut meditasi. Kalau pagi saya mau katanya, kalau malam nggak mau. Saya rubah. Begitu pagi ternyata banyak dari teman-teman yang ikut dari Cawang. Itu awal-awal dari bagaimana kita melayani teman-teman juga ya untuk supaya bisa ikut meditasi. Dari Pulau Gebang kami juga berlanjut di Keramat. Di Cawang juga kita buka karena wilayah itu waktu itu ada kerasulan kitab suci, KKS. Nah, akhirnya waktu itu saya karena menjabat ketua wilayah, saya wilayah 5 dan Pak Boy waktu itu menjabat wilayah 6, saya menganjurkan Pak Boy gimana kalau kita tutup dengan kontemplasi. Akhirnya berlanjut sampai saat ini sudah 10 tahun. Saat ini Pak Boy juga sudah pindah. Jadi kita melanjutkannya di lingkungan saya, di lingkungan Emmanuel di Cawang. Dari meditasi kami berlanjut jadi ikut misa harian, sehingga kami semua merasa sukacita. Berkat-berkat Tuhan juga kami rasakan dalam keluarga kami. Saya, Eha, Dita, Ronald, mereka begitu baik hingga juga kami rasakan di prestasi anak-anak kami. Semuanya berjalan karena kami juga menyadari campur tangan Tuhan dalam karya anak-anak kami. Di samping semuanya sudah berjalan, kami juga melihat bahwa teman-teman kami di Keramat, di Pulau Gebang, hingga kami juga berlanjut sampai ke Harapan Indah. Semua teman-teman Pulau Gebang. Jadi kita membaur karena dibukanya Harapan Indah karena dari paroki Romo hanya dapat izin sebulan 2 kali. Kamis pertama dan kedua hingga kami berlanjut sampai di Harapan Indah. Semuanya kami rasakan sukacita. Ya, jadi kalau misalkan saya pergi ke meditasi, pantesan ketemu Pak Suwardi lagi ya. Betul. Jadi Pak Suwardi ini tanpa disadari sudah sejak tahun berapa tadi Pak? 1996 kenal sama Romo. Sekarang tahun Jadi 2014, berarti sudah berapa tahun tuh Pak? 18 tahun ya. Pantesan rambutnya sekarang sudah memutih Pak ya? Ya itu karena pun jambu. Karena pun jambu, jadi daripada mobil yang kotor kita kena juga. Nah, saya mau tanya dengan Bapak, bagaimanakah perasaan Bapak? Apakah ada sesuatu yang Bapak alami itu? 18 tahun itu kan boleh dikatakan waktu yang sangat panjang, Pak. Ya, kalau kita lihat waktu saya juga kaget juga. Kaget ya, 18 tahun. 18 tahun. Jadi kalau kita bilang perjalanan, saya kan bawa mobil. Jadi saya selalu ajak teman-teman. Sampai kalau suster datang atau saya antar pulang itu saya lakukan. Karena apa? Saya ada mobil cukup untuk 8-9 orang. Jadi saya lakukan itu dengan sukacita. Sampai akhirnya saya masuk ke tim untuk Pasutri. Dari tim Pasutri dengan Romo Haryoto SEY, kami juga merasakan bahwa Romo-Romo kami juga baik-baik. Akhirnya mereka bisa bekerja sama dalam retret Romo Fran dan Romo Haryoto. Yang sampai saat ini masih berlangsung. Itu semua untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dengan retret bagi suami istri yang ribut atau tidak ada komunikasi antara orang tua dan anak, itu pulih kembali. Saat ini kami juga melihat bahwa banyak dari teman-teman yang banyak dipulihkan, disembuhkan, dilepaskan, dibebaskan dari kuasa-kuasa yang dulu kita nggak ngerti gitu. Iya, jadi kalau boleh dikatakan ini Bapak, pelayanan itu sebenarnya ada yang memanggil ya Pak? Ya. Seperti dorongan hati maksud saya. Ya. Awal-awal memang dulu saya nggak suka untuk aktif di lingkungan karena saya taunya kalau teman-teman lingkungan taunya wah kalau nyari dana langsung aja gitu, kita bisa cari dana karena waktu nggak ada. Tapi memang Tuhan baik. Sewaktu kita ikut di pemilihan ketua lingkungan, saya hadir, tapi saya ngelak karena saya pikir udah pada nggak ada gunanya ya di lingkungan karena memang apa sih yang kita cari? Ternyata memang awal panggilan itu memang dari meditasi, berlanjut ke jadi wakil lingkungan, jadi ketua wilayah. Saat ini juga saya merasakan bahwa teman-teman begitu baik karena kita tidak bisa kerja sendiri. Jadi tanpa disadari karena meditasi itu Pak, kita maju di dalam iman gitu ya. Karena tidak mudah juga ya maju. Maksudnya seperti Bapak katakan menjadi ketua lingkungan, ketua wilayah seperti itu.
Oke, dan Pak ini kita akan berlanjut ya Pak ya untuk khususnya untuk Oase Rohani Katolik mencari orang-orang yang mau bersaksi. Ya. Nah jadi Pak Suhardi inilah pendengar yang terkasih dan bersama dengan Ibu Ratna itu mencari orang-orang untuk bersaksi Ya. bagaimana Tuhan menolong ya Pak ya, Ya, betul. bahwa Tuhan itu hidup. Ya. Ya, jadi sekarang kita mau akhiri dulu ya Pak Ya. kesaksiannya. Ada pesan untuk kami semua Pak? Ya, kita lakukan aja yang Tuhan kehendaki. Saya rasa semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, oke. Terima kasih ya Pak ya. Ya, baik pendengar yang terkasih, demikianlah kesaksian dari Pak Suhardi dan nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Romo Fran. Terima kasih Pak. Terima kasih. Marilah berdoa. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 28 Januari Gereja Katolik memperingati Santo Thomas dari Aquino. Thomas lahir dalam keluarga bangsawan sekitar tahun 1225 di Aquino, Italia. Ketika berusia 5 atau 6 tahun, ibu dan ayahnya mengirimnya ke biara Benediktin di Monte Cassino untuk belajar. Pada musim gugur tahun 1239, ia pindah ke Universitas Napoli untuk melanjutkan pendidikannya. Di Napoli, Thomas bertemu beberapa anggota ordo yang baru bernama Ordo Para Pengkhotbah. Pendirinya, Santo Dominikus, masih hidup saat itu. Thomas tahu bahwa dirinya ingin menjadi imam dan ia merasa terpanggil untuk menjalani hidup seperti para pengikut Santo Dominikus. Thomas bergabung dalam ordo ini, tetapi keluarganya sangat menentang keputusannya. Saudara-saudaranya bahkan menculiknya dan membawanya kembali ke Kastil Roccasecca. Keluarganya menahannya di tempat itu hampir seperti layaknya seorang tahanan selama kira-kira 15 bulan untuk membuatnya berubah pikiran. Namun Thomas dengan indahnya berbicara tentang sukacita dalam melayani Allah, sehingga mereka akhirnya mengubah pikiran mereka dan membiarkannya kembali bergabung dalam komunitas Dominikan.
Thomas bergabung kembali dengan Ordo Dominikan pada tahun 1245 dan kemudian dikirim untuk belajar di Paris. Meskipun sangat cerdas, Thomas selalu bersikap rendah hati. Thomas ditahbiskan menjadi imam di Cologne, Jerman sekitar tahun 1250-an. Setelah ditahbiskan, Thomas mulai mengajar di Universitas Paris. Ia kemudian menjadi terkenal karena pengajarannya yang mengagumkan tentang Alkitab. Sekitar tahun 1259, ia kembali ke Italia. Ia melanjutkan karyanya sebagai pengajar di sana. Selama itu Thomas juga menulis banyak buku, beberapa di antaranya tentang Allah. Buku lainnya menjelaskan berbagai hal penting tentang iman Katolik. Santo Thomas menulis dengan begitu baik sehingga orang-orang di seluruh dunia tetap menggunakan buku karyanya. Penjelasannya mengenai Allah dan iman berasal dari kasihnya yang begitu besar kepada Allah. Thomas membawa pengaruh besar karena ia tidak menonjolkan diri. Ia hanya ingin memberikan seluruh hidupnya dengan segenap hati kepada Yesus dan gereja. Sekitar tahun 1273, Paus Gregorius ke-10 meminta Thomas berperan serta dalam Konsili Lyons. Dalam perjalanan menuju pertemuan itu, Thomas jatuh sakit. Ia berhenti di sebuah biara di Fossa Nova, Italia. Di sanalah ia menghembuskan nafas terakhir. Saat itu, tanggal 7 Maret 1274, Thomas meninggal dalam usia 49 tahun. Thomas dari Aquino dikanonisasi sebagai seorang santo pada tahun 1323 oleh Paus Benediktus ke-11. Santo Thomas juga seorang doktor gereja dan santo pelindung universitas, sekolah tinggi, dan sekolah. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 28 Januari Gereja Katolik memperingati Santo Thomas dari Aquino. Dialog Iman Katolik. Pendengar yang terkasih, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami, Anda masih bersama dengan kami di dalam acara Oase Rohani Katolik dan masih bersama dengan Romo Diocesan Frans Doi. Baik Romo, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan kesaksian dari Pak Suhardi ya Romo? Ya. Pak Suhardi ini kemana-mana selalu ikut dengan Romo nih. Nah, bagaimanakah penjelasan Romo tentang kesaksian dari Pak Suhardi ini? Ya, kesaksian Pak Hardi ini memang saya juga sebelum dia memberi kesaksian, saya juga agak kaget ya, melihat orang ini kok bisa melayani kemana-mana gitu loh. Mendampingi, ya dia kan sudah tingkat pendamping ya. Sampai ke BSD, sampai ke mana lagi, Keramat, ke Pulau Gebang, sampai ke mana itu, Paroki Keranji di Harapan Indah. Lalu yang lebih mengherankan saya itu romo-romo parokinya ya. Selalu antar sampai keluar Jawa ya. Saya bilang ini Pak Hardi ini luar biasa ini. Yang gak capek dia ya. Gak capek pelayanannya. Yang menarik lagi bagi saya, dia memang sungguh dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Jadi juga para suster itu kalau yang sudah senior itu maksudnya sudah punya umur gitu ya Romo, umur lanjut. Sudah manusia untuk Allah, manula itu. Jadi itu dijemput, diantar oleh Pak Hardi. Ya, jadi bukan saja awam ya, tapi biarawan, biarawati. Saya terus pikir orang ini kapan dia kerja nih. Tapi ternyata itulah
Jadi saya menarik kesimpulan, Pak Hardi ini bukan kerja sendiri, tapi dia bekerja bersama Tuhan. Ya, jadi dia menyediakan diri melakukan kehendak Tuhan. Dia aktif dalam meditasi kitab suci, berarti kan dia mendalami kitab suci, lalu bisa mendampingi unit-unit itu. Lalu kemudian dia juga melakukannya. Jadi saya melihat sungguh-sungguh sesuai dengan tema ini, dia melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Jadi dari pengalaman Pak Hardi ini, ya, ada juga beberapa orang, ya. Jadi Pak Hardi ini kan dia tumbuh dalam imannya. Tadinya saksinya ini sendiri, ya, dia menjadi umat, jadi sibuk dengan kerjanya. Akhirnya setelah dia dijamah oleh Tuhan dalam membaca, merenungkan dan melakukannya itu, lalu dia bersedia jadi ketua lingkungan, ya, akhirnya juga menjadi ketua wilayah, ya. Jadi saya pikir orang ini waktunya bukan 24 jam ini, bisa lebih dari 24 jam itu. Tapi memang Tuhan memakai dia. Lalu saya yang menarik perhatian saya itu orang-orang seperti Pak Hardi ini, yaitu apa, ya? Mereka sudah membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, ikut pelayanan, ya. Masing-masing kan punya bisnis, ya. Ada sebagai direktur, ada sebagai sebagai owner malah. Tapi karena dia sudah mengalami kasih Tuhan dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, itu mau jadi ketua lingkungan. Saya heran. Biasanya jadi ketua lingkungan tidak mudah. Romo juga kadang-kadang harus ya turun ke lingkungan itu supaya bujuk-bujuk itu. Tapi ini orang-orang ini yang kita tahu bahwa sudah sibuk dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya, itu toh mau direpotkan untuk menjadi ketua lingkungan. Jadi di sini saya mengamati mereka. Jadi dia sukses itu bukan hanya dalam hal rohani. Jadi dia istilahnya dia mendapat berkat rohani, ya, dan Tuhan juga mencukupi dengan berkat jasmaninya, gitu. Jadi Pak Hardi ini kan anak-anaknya studi di luar negeri, ya, lalu kemudian berhasil dengan nilai bagus-bagus, ya, sudah sampai S2, ya, lalu pekerjaannya juga katanya dia sering melayani, jadi dia tinggalkan itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan karunia lain kepadanya, karunia manajemen. Karunia manajemen, tadi ini kan saksi dia sendiri. Wah, tadinya dia sibuk, ya. Jadi kalau dia tidak sibuk dari pagi sampai malam di pekerjaannya, itu uangnya nggak banyak. Tapi setelah dia mengikuti meditasi ini, ya, dia malah bisa mengatur pekerjaannya itu melalui HP aja, melalui HP. Jadi awalnya saya pikir ini orang ini, ya, makannya dari mana, ini nggak kerja, tahu-taunya dia manajemennya dari HP. Rupanya Tuhan memberikan karunia lain, ya, karena dia sudah setia kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ya, dalam pelayanannya, sehingga Tuhan memberikan kepadanya apa yang dia butuh. Gitu. Jadi saya suka kalau khotbah di gereja itu kan, saya suka kasih contoh ketua lingkungan yang berhasil, ya. Tadinya dia ketua lingkungan itu rumahnya baru tingkat 1. Sebelum dia ketua lingkungan, rumahnya rumah biasa. Setelah ketua lingkungan, beberapa tahun saya lihat, baru 2 tahun, itu rumahnya udah tingkat
minta saya berkat, lihat kamarnya banyak lagi. Saya bilang ini luar biasa. Akhirnya saya tarik kesimpulan, kalau orang itu setia kepada Tuhan dan setia melakukan kehendak Tuhan, itu berkat jasmani atau mungkin berkat dunia itu dicukupkan oleh Tuhan. Ini kesimpulan saya. Hanya kan tidak semua orang yang seperti itu. Ya, ada yang pikir ya saya cari makan dulu, ya, cari duit dulu. Tunggu tua ya Romo, baru melayani. Tunggu tua baru melayani. Sebetulnya itu keliru. Kenapa? Dia bekerja sendirian, tidak bersama Tuhan. Kalau dia melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan bekerja bersama dia. Ya. Gitu. Oke. Baik, Romo, kita akan break sebentar ya Romo. Kita akan masuk ke dalam meditasi ya Romo. Ya. Oke, terima kasih. Pendengar terkasih, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati untuk masuk dalam kontemplasi dengan judul Meditasi Cahaya. Karena Yesus adalah cahaya dunia. Bila kita menerima Yesus, berarti kita menerima cahaya, Sang Cahaya. Tapi orang-orang yang menolak Sang Cahaya akan berada di bawah kegelapan. Tetapi bila mereka yang menerima cahaya, Sang Cahaya, maka kegelapan akan dikuasai, kegelapan akan dikalahkan. Karena itu, marilah kita membuka hati kita untuk menerima Sang Cahaya, yakni Yesus Tuhan. Marilah kita mengambil posisi duduk yang tegak, rileks, kita menyadari kehadiran Tuhan. Bayangkan Yesus yang hadir di hadapanmu. Dia berjubah putih dan rambut sebahu. Sang Cahaya adalah Sang Maha Kasih, dan Dia tersenyum kepadamu. Marilah kita menerima napas baru dari Tuhan. Tariklah napasmu pelan-pelan melalui hidung, terus ditarik. Tahan napas sebentar, lepas napas pelan-pelan melalui mulut. Rileks, rileks, rileks sekali. Tarik lagi napas melalui hidung, menerima napas baru dari Tuhan. Terus ditarik, rasakan kasih dan kuasa Tuhan mengalir ke dalam hati, jiwa, dan tubuhmu. Tahan napas sebentar. Lepas napas pelan-pelan melalui mulut. Rileks, rileks. Rasakan damai bersama Tuhan. Rileks. Tarik lagi napas melalui hidung, terus ditarik perlahan. Rasakan kasih Tuhan mengalir dalam hati, jiwa, dan tubuhmu. Tahan napas sebentar. Lepas napas pelan-pelan melalui mulut. Rileks. Rileks sekali. Rileks. Rasakan damai bersama Tuhan. Rasakan terus kehadiran Yesus. Seperti dalam gambar-gambar Yesus korongka.
Dari dalam tangannya yang terbuka kepadamu ada cahaya yang memancar dan saat ini menyinari engkau. Dan cahaya itu datang menguasai kegelapan. Kegelapan karena dosa. Kegelapan karena kekhawatiran. Kegelapan karena putus asa. Kegelapan karena keraguan. Saat ini cahaya dengan sinar putih yang berkilau-kilau dan lembut sedang menyinari engkau. Dan gambar atau simbol hitam dari dosa dan kelemahan pelan-pelan dikalahkan oleh cahaya putih. Warna hitam berubah menjadi kelabu dan cahaya putih itu terus menyinari. Warna kelabu berubah menjadi ungu, tanda pertobatan karena Ia hadir. Dan cahaya ungu berubah menjadi violet. Dan terus cahaya putih itu menyinari dan menguasai. Warna violet berubah menjadi merah, tanda kehadiran Roh Kudus yang menguasai engkau. Kehadiran Roh Kudus yang melepaskan engkau. Kehadiran Roh Kudus yang membebaskan engkau. Dan sekarang berubah menjadi cahaya merah muda. Dan ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita. Dan cahaya merah muda berubah menjadi putih. Putih sekali, cahaya putih yang kimilau. Roh Tuhan telah membebaskan Anda. Ada damai yang baru. Ada kegembiraan baru. Sukacita baru. Nikmatilah kedamaian bersama Tuhan. Damai sekali. Bahagia sekali. Indah bersama Tuhan. Oh, betapa indahnya Tuhan. Betapa bahagianya aku, ya Tuhan. Oh, betapa indahnya bersama Tuhan. Pujilah Tuhan. Karena Engkau maha baik.
Pujilah Tuhan, karena bahagia sejati yang kunikmati bersamamu. Terima kasih Tuhan. Ini aku anak-Mu. Pakailah aku ya Tuhan, untuk membawa cahaya-Mu bagi sesamaku, untuk berbagi kedamaian bagi sesama, membawa sukacita bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Pendengar yang terkasih, dengan demikian, dengan berakhirnya meditasi kita pada pagi hari, berakhir sudah Oase Rohani Katolik di pagi hari ini, di hari Selasa 28 Januari 2014, hari peringatan Santo Thomas dari Aquino, seorang imam dan pujangga gereja. Dan untuk Anda yang ingin mengikuti meditasi kitab suci, Anda bisa menghubungi Frater Pat di 0878 88 721 242. Sekali lagi 0878 88 721 242. Dan untuk Oase Rohani Katolik di pagi hari ini, Anda bisa menyimaknya di www.youtube.com/user/video-KAJ. Dan jika ada pertanyaan sekitar Oase Rohani Katolik, silakan kirimkan SMS ke 021 927 655 55. Sekali lagi 927 655 55 atau ke email kami orkkaj@yahoo.com. Dan dengan demikian saya Penta Rafaela bersama dengan Romo Diocesan Franz Doi mengucapkan selamat pagi, selamat berkarya, dan selamat berhari Selasa. Dan Romo akan menutup acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa penutup dan berkat. Silakan Romo. Pendengar terkasih, marilah kita bersama-sama mohon berkat Tuhan, dan kami khususnya mendoakan saudara-saudari yang mungkin masih direpotkan dengan membersih-bersihkan rumah setelah banjir, atau juga belum kembali ke rumahnya. Kita mohon berkat Tuhan dan perlindungan, kiranya hujan tidak lagi terlalu banyak seperti sebelumnya. Karena itu marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.